habis ini kita bahas itu nggak terlalu variatif nilainya. Itu Akbar. Dan sebenarnya karakteristik ini kalau yang dimaksud di sini tuh lebih ke kualitatif ya, bukan kuantitatif. Jadi tadi yang aku udah sebutin kayak dia itu kaca biasa atau kaca film atau kaca hias. Nah, itu yang perlu disebutkan. Terkait nilainya nanti kita bakal bahas setelah ini. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih kembali. Ada lagi kira-kira teman-teman? Ya. Mas Amar, permisi mau nanya. Enggak. Mau mastiin aja Mas, buat pengukuran yang di dalam ruangan, itu sensornya itu hadapnya kemana ya Mas? Ke arah cahaya atau kemana? Untuk sensor, posisi sensor ketika pengukuran dalam ruangan itu ke atas, apa namanya, yang menghadap ke atap gitu. Jadi nggak diarahkan ya ke langit-langit. Jadi nggak diarahkan ke jendela sensornya, kayak gitu. Sama ini. Oke Mas, makasih. Oke, terima kasih juga Diana. Monggo Faris kalau mau ganti device. Oke, sepertinya bisa dilanjutkan ya. Oh ya, monggo Rida. Mas, mohon maaf kemarin kan aku yang kamarku bentuk itu kan L gitu, terus habis itu juga kacaku juga bentuknya L. Tapi kemarin dari saran temen sih yang kacanya yang L itu kayak ditutup gitu kan Mas, kayak ditutup korden. Terus habis itu karena jarak dari kaca sampai yang tempatku L, kamar L-nya itu apa sih 2 meter, itu lebih dikit aja. Terus aku ngikutin patokan apa sih, patokan tembok yang di kaca, bukan yang L ke belakangnya gitu Mas. Mungkin bisa dilihat di file ini sih Mas, bentuk kamarku kayak gimana. Itu aku sedikit bingung sih Mas, apa bener apa salah aku buat kayak gitu tuh gimana. Oke, sebentar ya. Rida kelompok berapa ini? Kelompok 9 Mas. 9 ya. Iya. Oke, sebentar. Mungkin dari Rida tadi terkait hasil pengukurannya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang kasus serupa bisa disampaikan. Ini aku sambil buka file.
Apa aku perlu share screen kah, Mas? Kamu udah buka ini? Sebentar, aku aja. Ini ya, bener ya? Ini. Oke, jendela ada di sini ya, Rida? Iya, Mas, itu bentuk L sampai ke situ. Oh ini, yang ditutup yang ini ya? Iya, itu aku tutup kemarin, Mas. Oke, sebentar. Berarti ini 7,10 ya, buat jendela ke ujung. Iya, dari jendela situ sampai ujung kamar. Oke, kemarin ngambil titiknya jadi 7,10 ini atau di mana? Kemarin kan karena nanya ke teman itu katanya ini kan gede, panjang, apa sih lebar jendelanya aja kan. Nah, terus kayak lebar jendelanya kan cuma 2 meteran, terus ya udah cuma 2 meter itu aja sih. Nggak sampai yang ke 6 meter gitu, Mas. Cuma 2 meter dari jendela doang. Katanya gitu, aku juga kurang paham kan kemarin. Terus Oh, ya gitu. oke. Jadi gini, sebelumnya ya. Ya, Mas. Pertama, sebenarnya benar udah. Untuk memudahkan kaca ini dipindahin ya, ditutup. Jadi Ditutup. tinggal kaca di sisi Depan. ya, sisi depan ini ya. Karena aku sebelumnya belum pernah lihat kamarnya. Jadi kalau dari denah yang seperti ini, seharusnya yang kita tinjau kalau teman-teman baca P1 itu adalah jarak jendela ke tembok seberangnya. Iya enggak? Oh. Iya kan? Sebentar. Aku tunjukkan modulnya. Jadi D. Jadi itu kan namanya D tuh. Jadi D itu adalah jarak antara jendela dengan ini belum keganti share screen-nya. Sebentar. Ini ya? Iya. Nah, ini kan posisi jendela di sini nih. Iya, Mas. Di sisi tembok kiri ya. Iya. Jadi D itu adalah jarak jendela menuju ke tembok seberangnya. Ya, jadi itu D. Nah, syarat 2 meter itu sebenarnya bisa dipakai Rida, asalkan D-nya itu kurang dari 6 meter. Nah, cuman case-nya ternyata di sini ya 7,10 ya. Iya, Mas. Nah, harusnya dari 7,10 itu sepertiganya berapa berarti? 7/3 lah ya. Iya, 7/3, Mas. 7/3 itu 2 sekian meter, tipis. Mungkin daerah sini nih. Iya, kan 1,8 ya. Iya, Nah, Mas. daerahnya di sini cuman karena temboknya ini L ya. Iya, Mas. Maka ini jadi lebarnya. Jadi tengahnya itu di sini, bukan di sini. Ya enggak? Iya, Mas. Kalau misalkan dapat ini mungkin teman-teman yang lain dapat 1/3 D-nya itu masih di sini. Nah, itu pakai lebar tembok yang ini. Oke, paham ya? Paham, Mas. Nah, jadi kalau kayaknya sih bakal di sini sih nanti titiknya. Nah, iya, di situ sih, Mas. Kemarin 2 meter juga sekitaran situ. Nah, ya. Terus ini lebarnya berapa ya? 3 ya? Ini ke sini. Lebarnya bentar. Ini berapa ya? Aku juga lupa. 3 ya? 3,3. Iya, Mas, 3,3. 3,3, tengahnya 1,15 lah ya di sini nih. Ini TO. TWS-nya ambil aja di sini. Paling ini kisaran setengah meter dapat lah ya di sini. Itu saya kan ada lemari, Mas. Itu sekitar setengah meter, Mas, lemarinya. Kayak lebih dikit nggak apa-apa. Gimana? Lemari saya itu kan setengah meteran lebarnya. Sedangkan kan seharusnya jarak dari tembok kan setengah meter. Kalau misalnya kayak plus minus agak kesinian dikit gimana, Mas? Apa biar maksudnya nggak di lemarinya persis gitu? Oh,
nggak bisa digeser itu ya, lemarinya. Kebetulan lemarinya lemari jati, Mas. Oh, berat. Kalau gitu, nggak apa, kayaknya bakal mepet banget ya. Kalau ukurannya 0,5 meter tadi. Iya, kayak plus minus gitu aja gitu. Mungkin selisih 1-2 senti. Iya. Ya itu nggak apa. Oke, Mas. Terus, wait, pengukurannya sebentar. Jaraknya, oke. Sebentar. Untuk di kacanya, oke. Dari Rida ada yang ditanyakan lagi? Udah sih Mas itu mungkin. Terus nanti untuk ngarahin sensornya tadi ke atap-atapnya ya berarti ya? Iya, ke langit-langitnya. Langit-langit, sorry. Gitu Mas. Oke. Mungkin itu aja sih Mas. Mungkin nanti aku ambil data ulang aja lagi. Oke, siap. Oke, sebentar. Terus, ya. Iya. Itu pengambilannya jamnya ada jam 7 sama jam 5 sore atau bebas aja Mas? Kalau pengukuran bebas ya, teman-teman. Oh, bebas. Oh, itu kalau buat kalibrasi. Iya, kalau kalibrasi ya. Tapi kalau pengukuran bebas, intinya ketika ngukur di luar itu langsung ke dalam. Jadi nggak jeda setengah jam. Misal jam 12 siang di luar, terus baru setengah 1 di dalam, itu kan jedanya panjang. Oh iya. Nah itu jadi langsung, misal jam 12 siang ngukur, dapat yang di luar, langsung ngukur yang di dalam. Oh ya Mas. Baik Mas. Gitu. Oke. Sorry, sebentar tidak. Aku mau pastikan dulu. Untuk letakkan TOS-nya ya. Iya Mas. Kalau case-nya gini, sebentar. Aku koreksi. Sorry, aku tadi salah. Jadi kalau tadi ketika jaraknya ada di sekitar sini, TOS-nya kan di sini ya. Iya Mas. Ini ya. Nah itu aku tadi salah, sorry, mohon diperhatikan buat semuanya. Jadi untuk TOS-nya sepertinya bakal tetap kayak gitu. Jadi tengahnya di sini. Jadi lebar yang dipakai 2,15 ini. Iya 2,15. Nah, jadi tengahnya tetap di sini ya. Jadi 50 cm-nya dari sini, 50 cm-nya dari tepi ini. Di sini. Oh iya Mas. Jadi ini bisa ya. Nah, jadi TO-nya kemungkinan bakal di sini. Di sini sama di sini. Sepertinya bakal seperti itu. Sorry, tadi aku koreksi. Karena ini berkaitan sama tugas selanjutnya nanti. Oke. Sorry ya tadi. Jadi kayak gitu. Makasih juga. Ya. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Saya mau tanya, Mas. Ya, ini siapa? Oh, iya. Olin. Iya, Olin, Ya, Mas. Monggo. Dari kelompok 9. Ini sih, Mas, bingung apa namanya yang di modul. Ini boleh izin share juga nggak, Mas, buat nunjukin aja? Modul. Oh ya, monggo. Harus kita kaji ya dalam modul kita juga harus itu juga ya, bahkan yang lalu juga ada. Ini sih Mas bingung di bagian apa ukuran jendelanya, dimensi jendela. Soalnya di sini kan kelihatan dia 80 cm ya Mas dari ujung kalau nggak salah ke jendelanya ini. Tapi kok di sini jadi 15 ya? Kalau misalnya karena jaraknya sini 50, bukannya harusnya berarti sini ke sini 30 gitu Mas. Apa yang abu-abunya ini 30 bukan 15? Oh gini, rada scroll ke bawah, Olin. Sorry. Scroll ke bawah ya Mas. Jadi kan ujung tepi 15 cm itu kan langsung
garis titik-titik itu putus-putus ke TOS. Ya. Iya, iya benar Mas. Nah, TOS kan 50 cm dari tembok tuh. Ya Iya, enggak? benar. Nah, 50 cm dari tembok, kalau itu 80 kurang 50 berarti berapa ya? 30-an 30. ya? Iya. 30 di situ 15. Sebentar. Itu ada tebal batanya nggak sih harusnya? Itu tepi luar kan ya ukurannya? Oh iya benar sih Mas, tepi luar. Nah iya, kayaknya gitu. Jadi ada tepi luar tembok bata kan ada 10-15 cm. Terus kemudian baru jarak TOS-nya itu. Intinya tadi jarak tepi yang abu-abu yang 15 cm itu intinya merepresentasikan jarak TOS ke, kalau di situ menunjukkannya ke kusen ya. Tapi nanti itu Iya. untuk hitungan FL itu jaraknya langsung ke jendela. Kayak Oh gitu. iya, langsung ke sini ya Mas berarti. Iya, untuk perhitungan nanti. Oh iya. Oke Mas, makasih Mas. Oke. Ada lagi teman-teman? Mas Amar izin tanya, Ayo monggo Lintang. kalau yang perhitungan TUS itu D-nya itu pakai pakai yang 2 meter apa enggak Mas? Soalnya kan kalau TUS kan dia kayak miring gitu di samping jaraknya dari jendela. Nah itu tetap pakai 2 meter atau enggak? TUS. TUS kan intinya 50 cm dari tepi temboknya kan ya. Iya Mas. Jaraknya kalau dari jendela sama kayak TUU. Iya Jadi sama. maksudnya Oh miring tadi gimana itu maksudnya miring? kan kalau TUU itu kan di tengah Mas. Jadi kalau ditarik dari jendela dia kan lurus. Nah, kalau misal TUS jadi kan dia agak ke kanan gitu kan. Berarti kan kalau ditarik dari jendelanya itu dia kayak garis miring gitu kan. Iya nggak, Mas? Oh iya, nggak perlu bingung itu, nggak masalah. Oh, nggak masalah langsung berarti. Iya, Sama jadi hitungannya. teman-teman kalau menentukan TUU dan TUS itu ngelihatnya denah ruang. Jadi nggak perlu melihat letak jendela dipasang di tembok itu jaraknya gimana. Paham nggak kira-kira? Iya, paham Mas. Makasih Mas. Oke. Ada lagi? Boleh, boleh. Tunggu. Iya. Oh iya, monggo. Iya, gimana itu? Sudah, masuk. Oke.
Sebentar. Tembok. Itu 2 meter ya, TUU ke jendela. TUU ke jendela 2 meter. Sebentar. Temboknya ntar. Wah iya. Sepertinya tetap, jadi tetap di jarak itu. Jadi seakan-akan yang ditutup itu apa namanya? Gimana ya jelasnya? Jadi seakan-akan ada permukaan temboknya itu lurus jendelanya, Faris. Paham nggak kira-kira? Iya benar, kayak gitu posisinya. Jadi, ya gimana? Udah benar tadi kata Faris. Jadi tetap posisinya sama kayak Theo dari jendelanya. Apanya? Kiri kanannya benar sesuai yang itu dari tembok yang besar itu. Bukan. Oke. Ya, insya Allah gitu, teman-teman. Gimana? Kemudian, apakah ada lagi yang ditanyakan? Insya Allah udah sih Mas. Oke, udah. Terima kasih kalau gitu. Jadi untuk yang agenda pertama udah selesai. Kalau misalkan ada yang dibingungkan terus baru keinget nanti boleh juga langsung tanya. Dan untuk mempersingkat waktu ini kita langsung masuk bahasan ke apa yang bakal dikerjakan selanjutnya. Jadi ini mudahnya ya. Aku langsung tunjukkan kira-kira gambaran pekerjaannya gimana. Jadi teman-teman kan udah dapat itu yang namanya hasil pengukuran yang teman-teman SS itu ya, screenshot. Terus kemudian, nah ini langsung sebentar. Aku buka share screen dulu. Nah, jadi ini ya semoga memudahkan perhitungannya karena waktu deadline-nya juga udah mepet. Jadi teman-teman udah dapat nilainya kemarin TOU, TOS, dan TOS 2 ya, kanan dan kirinya itu masing-masing 3 kali. Jadi bisa langsung kemudian di rata-rata. Nah, dari situ dapat nilai lux atau nilai tingkat pencahayaan di TOO, TOS 1, dan TOS 2. Itu yang pertama nanti teman-teman bakal tentukan. Nah, terus kemudian kita akan mencari yang namanya daylight factor. Nah, inti dari apa yang kita kerjakan di P1 ini, kita membandingkan para daylight factor hasil pengukuran dan daylight factor hasil perhitungan. Jadi ini daylight factor hasil perhitungan. Kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke yang perhitungan dulu. Kalau teman-teman ingat, semoga masih atau sudah pegang modul masing-masing ya, bahwa daylight factor itu punya 3 komponen. Yang pertama, ini ya, daylight factor punya 3 komponen. Yang pertama faktor langit,
terus kemudian ada yang namanya faktor refleksi luar, kemudian ada yang namanya faktor refleksi dalam, gitu. Nah, untuk menentukan delevator kita perlu tiga-tiganya. Yang pertama faktor langit, faktor refleksi luar, dan faktor refleksi dalam. Untuk memperolehnya, jadi sesuai tugas pendahuluan yang teman-teman sudah lakukan, itu teman-teman lakukan kalkulasi untuk semua jendela terhadap masing-masing titik. Jadi rekapnya jadi kayak gini contohnya. Aku coba mengukur pencahayaan di kelas, di sana ada 6 jendela. Jadi aku mengukur faktor langit jendela 1 terhadap TUU, jendela 2 terhadap TUU, seterusnya juga sampai akhirnya aku dapat total faktor langit di TUU. Kemudian aku juga lakukan hal yang sama di TUS 1 dan TUS 2. Di sini sebenarnya sama dengan yang dikerjakan teman-teman di tugas pendahuluan, hanya saja lebih cepat dengan bantuan Excel ya. Ya, jadi ini rumusnya yang dipakai, teman-teman juga sudah tahu lah ya, rumusnya ada di modul juga. Jadi sebentar. Nah ini pakai rumus ini nih, kita buat nyari faktor langit yang pertama. L adalah panjang ya, melintang jendelanya, H adalah vertikal jendelanya, dan D itu adalah jarak jendela ke titiknya. Nah ini biasanya langsung aja masukkan sepertiga D, atau kalau lebarnya kurang dari 6 meter, masukkan 2 meter. Tapi satunya nanti disamakan semua ya, kalau senti semua, kalau meter semua. Nah, rumus ini teman-teman gunakan, terus ketemu tadi faktor langitnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak terkait perhitungan faktor langit? Aku izin tanya, Mas. Iya, monggo. Gimana Lintang? Yang tadi di Excel-nya Mas Samar itu ada part-part kan? Ada part 1, 2, 3, 4. Nah, itu apa, Mas? Oke. Pertanyaan bagus. Makasih, Lintang. Jadi, sebentar. Aku ini nampilin modul ya. Teman-teman ingat modul, ingat tugas TIP yang ini? Ingat ya? Iya, ingat, Mas. Lintang. Iya. Nah, jadi kalau teman-teman ingat cara pengerjaannya, ini mungkin sekaligus ngoreksi masing-masing deh. Untuk menghitung FL, jadi garis yang solid ini dia kacanya. Nah, kaca itu kan biasanya ada kosen sampingnya, ada kosen, ada tembok dan lainnya. Nah, yang diukur teman-teman di sini adalah bidang kacanya dia. Cara perhitungannya adalah pertama kita cari pakai rumus untuk persegi yang besar, EGCH. Nah, di situ di Excel-nya aku pakai istilah penggantinya part 1. Terus kemudian part 2-nya adalah bidang yang ini, HDEF. Kayak gitu. Sebentar aku bantu ya. Jadi yang pertama, part 1 itu, semoga bisa diikut ya. Jadi part 1 itu yang ini, EGCH. Kelihatan nggak ya pennya? Kelihatan, Mas. Nah, jadi itu part 1-nya. Terus kemudian part 2-nya aku pakai ini, EFDH ini. Part 3-nya yang ini. Oke. Part 4-nya yang pojok. Kecil banget ini. Kalau teman-teman cocokin, itu cara menghitungnya part yang besar, biru dikurangi merah, ditambah kuning. Nah itu teman-teman pasti juga sudah paham kalau misalkan kemarin sudah mengerjakan TP-nya dan sudah lihat di SNI. Jadi soal ini sebenarnya ada di SNI dan sudah ada jawabannya, tinggal disalin. Gitu jadi. Nah kalau misalkan aku tunjukkan Excel-nya, jadi ini bidang yang besar, part 1 ya, bidang yang merah tadi, part 2, bidang yang merah, part 3, bidang yang kuning, part 4. Jadi kalau misalkan lihat formulanya, part 1 kurang part 2, kurang part 3, atau part 4. Ada yang ditanyakan? Cukup menjawab, Mas. Udah jelas. Oke. Kalau dari aku. Faktor langit aman ya semuanya?
Aman, Mas. Oke, clear. Kita lanjut. Setelah faktor langit, kita masuk ke yang namanya faktor refleksi dalam. Nah, faktor refleksi dalam. Sebentar, saya tunjukkan dulu rumusnya. Jadi tabelnya udah ada semua di sini. Teman-teman tinggal cocokkan. Nah, ini untuk faktor refleksi dalam rumusnya seperti ini. Jadi ada transmitasi kaca, luas area seluruh ruangan, plus permukaan ya. Terus ini 1 min R. R adalah faktor refleksi rata-rata seluruh permukaan. Jadi ada ceiling, langit-langit, ada tembok, ada lantai, ada kacanya sendiri. Terus kemudian C, ini faktor sudutnya. Terus kemudian RFW itu adalah tadi rata-rata transmitansi di bawah jendela. Terus kalau di bagian atas jendela. Kemudian RCW adalah refleksi rata-rata di bawah permukaan jendela. Setelah ini aku jelasin rincinya. Aku langsung masuk ke Excel-nya untuk memudahkan. Jadi di sini gampangnya semua teman-teman data dulu. Luas jendela, luas lantai, kemudian luas total permukaan ruangannya. Nah, ini dicari sendiri ya, matematis saja. Terus kemudian sudut langit. Nah, kita masuk ke sudut langit dulu. Sudut langit, di sini ada ilustrasinya. Sebentar. Ini. Sudut langit adalah theta. Theta adalah sudut yang dibentuk dari jalur cahaya masuk. Jadi di sini kelihatan ya. Kalau ini aku gambar. Sebentar. Jadi sudut ini nih. Nah, sudut yang warna biru ini yang itu sudut theta. Ketika nggak ada bangunan, ini kan ada bangunan nih. Ketika bangunan ini nggak ada, maka sudutnya akan sangat besar sehingga tetanya mendekati berapa? 90 derajat. Nah, kayak gitu. Nah, itu kalau rumah teman-teman sampingnya nggak ada bangunan itu mudah. Jadi tetanya langsung masukin 90 derajat. Nah, kalau misalkan ada bangunan, bagusnya teman-teman mengukur kira-kira tinggi bangunannya seperti apa dan teman-teman buat sudut ininya. Kayak gitu. Semoga mudah dipahami. Jadi kita balik ke Excel-nya. Nah, sudut langitnya ketemu 90 derajat. Karena yang aku ukur kemarin ruang kelas itu lantai 2, jadi pas juga mepet sawah dan nggak ada atap, jadi langsung luas 90 derajat. Nah, ini berpengaruh ke koefisien C yang rumusnya tadi, theta per 2 dikurang 5. Dan itu dalam derajat, bukan dalam radian. Nah, ketemulah faktor ini, koefisien C. Nah, terus transmitansi, ini udah aku data, transmitansi kacanya yang dipakai di sini 0,8. Ya, 0,8 itu ada di tabel juga. Sebentar. 0,8. Nah, ini. Jadi kemarin emang kacanya kaca bening dan dia pakai yang ini jadinya 0,8. Nah, itu nilai transmitansi ya. Jadi transmitansi itu tembus enggaknya cahaya. Koefisien tembus enggaknya cahaya. Nah, terus balik lagi nih. Kita masuk ke bagian R. Nah, jadi R itu adalah reflektansi bidang yang ada di ruangan itu. Jadi misalkan aku gampangnya daftar dulu bidangnya apa aja. Ada tembok, ada langit-langit, ada jendela, ada kusen, ada juga lantai kayak gitu. Nah, itu di tabel ada semua, aku masukin R-nya, langsung ambil rata-ratanya ketemu ini. Nah, dimasukin. Terus kemudian RFW. Nah, RFW kalau teman-teman lihat ini ya. RFW itu dia adalah rata-rata reflektansi untuk bidang yang ada di atas jendela. Termasuk jendela itu sendiri. Jadi di atas jendela itu kan langit-langit, tembok, kusen, terus kemudian jendelanya sendiri. Jadi semua di rata-rata kecuali lantai. Nah, itu RFW. Nah, RCW sebaliknya. Dia itu adalah semua bidang yang itu ada di bawah jendela termasuk jendelanya sendiri. Jadi mulai dari jendela, tembok, kusen, dan juga lantai. Jadi kecuali langit-langit.
Itu yang digunakan untuk mencari nilai RCW. Nah, semua sudah ketemu, dimasukkanlah nilai FRD-nya itu dapatlah sekian persen. Dan diakumulasi semua jendela. Hasilnya gede banget kalau yang aku dapat sampai 21,67. Nah, itu faktor refleksi dalam kayak gitu. Nah, terakhir sebenarnya ada faktor refleksi luar. Cuma di kasus yang aku tinjau kemarin, ruangannya itu nggak ada penghalang, nggak ada apa namanya, atap jendelanya itu nggak ada. Cuman kalau misalkan teman-teman punya kasus atau ruangan yang kemarin teman-teman gunakan ada atap jendelanya, maka perlu dihitung juga faktor refleksi luarnya. Pakai rumus ini, jadi FL yang teman-teman peroleh itu dikali L rata-rata. Jadi L rata-rata itu adalah rasio antara luminansi ketika ada penghalang. Jadi teman-teman ngukur, biasanya kan itu bentuk bayangan tuh, langit-langit ketika masuk ke ruangan. Itu diukur luminansinya dibandingkan dengan ketika tidak ada luminansinya, ketika tidak ada penghalangnya. Nah, harusnya kan lebih kecil tuh. Kan kalau ada penghalang lebih gelap daripada tidak ada penghalang, lebih terang. Nah, itu yang teman-teman cari. Rasionya kemudian dikali faktor langit dari yang teman-teman peroleh dari hasil sebelumnya ini. Kayak gitu. Nah, udah ketemu semuanya. Sorry, ini faktor refleksi luar tadi ya, rumusnya. Jadi dikali L rata-rata itu ketemu dan nanti tinggal dikalikan faktor langit yang sudah diperoleh sebelumnya. Sehingga udah semua, tinggal kita jumlahkan. Karena aku cuman dapat faktor langit dan faktor refleksi dalam, jadi DF-nya adalah jumlah keduanya ini. Dapat sekian persen. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Mau tanya, Mas. Monggo. Itu material yang kena dari cahaya masuknya itu ya, Mas ya, berarti? Ini tanya yang faktor apa nih? Faktor refleksi dalam, Mas. Ya, gimana? Kan berarti itu yang material-material yang kena dari cahayanya tadi kan ya, Mas ya? Ini? Iya. Itu semua yang ada di ruangan. Oh, semua yang ada di ruangan. Ya, benar. Oke. Berarti kalau Soalnya misalnya kayak ada kayu juga ditambahin kayu, terus sofa bed juga tambahin gitu ya, Mas ya? Iya. Oke, Mas. Oke. Cuman ini sedikit kalau yang ada di penggunanku karena kemarin ini aku ngukurnya di ruang kelas dan ruang kelasnya belum kepake, jadi nggak ada materialnya, jadi benar-benar ruang kosong gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya kayaknya. Nah, ini delay faktor perhitungan teman-teman yang aku blok. Terus kemudian dibandingkan dengan yang namanya delay faktor pengukuran. Nah, pengukuran itu kita balik ke definisi delay faktor bahwa yang namanya DF itu adalah rasio antara lux pencahayaan dalam dengan lux pencahayaan luar. Jadi balik ke tabel sebelumnya, 49 dibagi, nah ini 162032 dibagi sekian ribu, 59 dibagi sekian ribu, kayak gitu. Sampai sini yang ditanyakan? Paham ya? Tinggal dibagi aja. Nah, kemudian di akhir, ini yang jadi pembahasan nanti di laporan teman-teman adalah error. Nah, error ini tinggal dikurang aja, DF hasil. Sebenarnya bebas mau mana yang dikurang mana. Cuma nanti kelihatan hasil errornya, selisih errornya berapa. Kelihatan errornya, selisih antara yang pengukuran dengan yang perhitungan. Di sini aku dapat hasil yang sangat besar, errornya 23%, dan itu nanti masuk ke pembahasan. Sampai sini ada ditanyakan, proses perhitungannya banyak, jadi cukup perlu waktu. Cuma kalau data-datanya sudah ada, sebenarnya tinggal melengkapi
dan membuat tabel seperti ini dan memasukkan angka saja. Monggo kalau ada pertanyaan. Ya, monggo, Faris. Rumusnya ya? Oh, di Excelku nggak ada pengukuran luar, soalnya nggak ada atap kacanya. Iya. Kalau atap sedikit, semana ya sedikitnya? Sebentar. Kayak gini kan maksudnya? Mana gambarnya? Ini. Sebenarnya aku kurang tahu pasti ya. Seharusnya tetap dalam masuk kalkulasi. Misalkan kalau di kaca ini ada aja segini, ataupun dia panjang ya, lebih panjang lagi segini, itu tetap masuk dalam perhitungan seharusnya. Cuma khawatirnya gini, kalau terlalu kecil ya, kayak misalkan ada mungkin yang bagian kacanya itu atapnya cuma tonjolan kolom atau tonjolan cor-coran, itu nggak terlalu menghalangi cahaya masuk ke dalam. Cuma kalau mau dihitung nggak apa-apa. Intinya gini, Faris, coba dicek dulu nih L rata-ratanya. Dia ada rasionya apa enggak kira-kira? Kan di sini ada penghalang kan. Nah, penghalang itu dia mempengaruhi pencahayaan yang masuk. Kalau misalkan kita cari di titik di mana dia itu terhalang ya, terhalang oleh penghalang cahaya masuknya, kita misalkan dapat misalnya kita dapat lux dalam gitu, lux penghalang LP misalkan. Nah, terus kita dapat juga lux tanpa penghalang, lux N misalkan lux normal. Nah, kalau misalkan dua nilai ini sama atau setidaknya mendekati, itu berarti sebenarnya penghalangnya nggak terlalu pengaruh terhadap pencahayaan yang ada di dalam ruangan. Cuma kalau bedanya jauh, misalkan dapat 10 lux atau 20 lux bedanya. Nah, itu berarti bisa jadi memang ada pengaruh dari penghalangnya dan itu berarti masuk dalam perhitungan faktor refleksi luar. Jadi amannya dicari dulu aja rasio antara L rata-rata dengan penghalang dan L penghalang dibagi dengan L normal. Nah, dilihat kira-kira rasionya gimana. Dan teman-teman ya. Oh enggak, maksudnya gimana ya? Untuk mencari titik ya, titik di mana itu penghalang sekiranya nggak berdampak terhadap pencahayaannya. Jadi aku kurang tahu juga karena kemarin nggak dapat case kayak gitu. Cuma kalau dari SNI-nya yang aku tangkap bahwa faktor langit kalau misalkan kita masukkan faktor refleksi luar itu kita perlu data pencahayaan ketika dia dapat penghalang dan pencahayaan ketika nggak dapat penghalang sesuai di SNI-nya. Nah, kalau di ruangan itu kira-kira ada nggak daerah yang itu cahaya langsung masuk tanpa dia terpengaruh penghalang? Nah, itu mungkin dicoba dulu ya. Jadi gimana ya? Penghalang itu kan mesti bentuk bayangan kan? Ingat bentuk bayangan ke pencahayaannya. Aku gimana ya visualisasinya?
Ya, cahayanya mungkin gini kan jatuhnya nanti ya. Ya enggak? Kalau misalkan yang oranye ini. Kan gini kan ya, kalau misalkan dia kena penghalang tuh. Ya enggak, Riz? Halo, Riz? Ya, nah di sini kan ada daerah yang dia, ini senangkapku ya dari SNI. Senangkapku dari SNI bahwa daerah di bawah penghalang itu daerah yang ini, yang ketutupan itu kan berarti yang ini nih, yang ketutupan. Nah, jadi dari sini. Sementara yang dia nggak terhalang, berarti kan dia cahaya langsung itu kan. Nah, dia tembus kacanya terus kita dapat tuh cahaya langsung dengan kondisi tanpa penghalang. Senang aku gitu sih. Atau mungkin gimana? Iya, lihat kondisi ruangannya dulu ya. Oke. Ada oke. Pertanyaan lagi? Kalau misalkan ada case khusus tadi ya, kayak misalkan punya Rida sama punya Faris, itu bisa tanya langsung ya teman-teman. Jadi PC aja terus dilihat case-nya kayak gimana. Mas. Oke, ada lagi dari teman-teman? Oke, kayaknya belum ada ya. Kalau gitu, itu teman-teman buat perhitungannya. Jadi hasil akhir dari apa yang kita lakukan di P1 itu kita tahu Dirichlet faktor berdasarkan perhitungan dan Dirichlet faktor berdasarkan pengukuran. Itu yang nanti akan coba dibandingkan dan error ini nanti yang akan jadi pembahasan. Pembahasannya nanti teman-teman bisa lihat dari pertama banyak hal ya. Pertama dari salah satunya waktu pengukuran. Jadi misalkan di sini waktu pengukurannya kan aku 12.30 dengan posisi matahari itu ada di atas. Nah, sementara kalau kita lihat di modul ya, matahari di atas itu kalau misalkan digambarkan ini jendela, matahari di atas itu posisinya di sini. Nah, jadi jelas banget kalau cahaya yang masuk itu emang sedikit karena cahaya mataharinya bahkan terhalang oleh atapnya. Itu bisa jadi pembahasan. Tapi kalau teman-teman ngambil cahaya matahari ketika senja gitu kan sore, nah itu sebenarnya harusnya dapatnya tinggi tuh di sana. Karena ada cahaya masuk ke dalam ruangannya. Nah, ada banyak hal nanti yang mungkin bisa jadi pembahasan. Error alat ukur juga bisa, kemarin teman-teman juga sudah kalibrasi. Terus kemudian terkait apa lagi ya? Pembahasan posisi matahari, alat ukur, terus kemudian tadi keberadaan faktor refleksi dalam dan faktor refleksi luar. Itu mungkin bisa berpengaruh dan masuk ke pembahasan juga. Kayak misalkan ini nih, kalau yang di perhitunganku sebenarnya yang bikin besar itu kan faktor refleksi dalam. Nah dari sini bisa didapatkan pembahasan kalau ternyata refleksi yang terjadi dalam ruangan itu cukup memberikan kontribusi yang besar dari Dirichlet faktor dalam ruangan. Nah itu yang teman-teman nanti rangkai di laporan. Kurang lebih itu untuk agenda yang kedua. Jadi harapannya bisa dipahami ya buat teman-teman semua terkait apa yang barusan disampaikan. Cukup panjang sebenarnya dan rada sulit sebenarnya kalau online gini. Tapi semoga bisa dipahami dan kalau misalkan ada kendala tadi bisa langsung menghubungi saya asisten. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Maaf Mas, Olin mau tanya, ini Excelnya kira-kira boleh minta gak ya Mas, atau bikin sendiri?
Buat belajar juga sih Mas, takut salah itu masukin apa formulanya. Ya, aku nggak apa sih kalau mau share formulanya, cuman teman-teman cek lagi ya. Maksudnya di sini kan nggak sesuai kayak tadi ada Lintang tanya 41, 42, 43, 44-nya jangan asal langsung masukin angka. Jadi teman-teman juga sesuaikan dengan data teman-teman. Tapi nggak apa, aku bakal share kok nanti. Ayo, makasih Mas. Oke. Ada lagi teman-teman? Oke, sepertinya cukup ya untuk asistensi malam hari ini. Nah, saya ucapkan terima kasih dari apa yang barusan dibahas. Intinya untuk hal yang di luar laporan, teman-teman dapat spreadsheet kayak gini. Jadi 3 hasil ini yang diperoleh kayak gitu. Nah, untuk yang ada di laporan, di pembahasan, ini mungkin jadi langsung dibuat catatan aja ya, biar mudah. Jadi analisis data seperti biasa ditampilkan semua datanya, mulai dari data kalibrasi. Nah, ini mungkin ada yang catat ya. Pertama data kalibrasi, terus kemudian dokumentasi yang teman-teman sudah dapat. Intinya apa yang diperoleh di di PDF-nya teman-teman ini ya. Ini aku coba tampilkan contohnya. Siapa punya Rida? Ini yang nanti ada di bab analisis datanya teman-teman. Nah, tapi ya ukurannya disesuaikan ya, nggak perlu sebesar ini, jadi dibuat kecil-kecil juga nggak apa. Ini analisis datanya, ini hasil errornya juga dimasukkan ya, tabel errornya dari hasil kalibrasi teman-teman, disebutin aja errornya berapa. Terus kemudian kita masuk ke bab 4.2 pembahasan. Pembahasannya ada 2 ya di sini. Saya masukkan nilai delete faktor tadi. Jadi pertama teman-teman tampilkan nilai delete faktor hasil pengukuran dulu ya. Kalau pengukuran jadi masukkan faktor langit, masukin juga FL faktor refleksi dulu ya, FRL-nya, dan masukin juga FRD-nya. Kalau misalkan yang biasanya harus ada itu FRD, FL biasanya opsional tergantung desain ruangannya. FRL, sorry. Nah, itu yang teman-teman perlu ada di bagian pertama pembahasan. Bagian keduanya adalah delete faktor hasil kebalik ini. Pertama, delete faktor hasil perhitungan matematis. Jadi kan yang pakai rumus-rumus itu. Yang kedua, delete faktor hasil pengukuran. Kayak gitu. Jadi pengukuran yang tinggal dibagi aja tadi. Rasio antara pencahayaan dalam dibagi pencahayaan luar. Nah, itu dihasilkan datanya, terus disampilkan errornya. Terus kemudian dibahas, kira-kira kalau errornya besar, kenapa? Faktor mana yang memberikan kontribusi paling besar? Nah, itu disebutkan. Nah, kemudian masuk ke bagian yang kedua di sini, di tujuan, yaitu evaluasi dan rekomendasi. Nah, teman-teman analisis, kalau misalkan tadi diperoleh ya, kita kan sudah dapat satu aspek tuh, faktor langit. Nah, kalau untuk evaluasi dan rekomendasi, teman-teman cukup tinjau aja yang faktor langit. Dan itu disesuaikan sama tabel yang ada di bawah. Nah, ini. Ini yang teman-teman nanti bandingkan untuk menyusun evaluasi dan rekomendasi. Kalau misalkan terlalu besar, nah, kalau FL-nya terlalu besar, maka apakah misalkan rekomendasinya jendelanya diperkecil, atau justru sebaliknya, jendelanya diperbesar. Nah, jadi untuk rekomendasi dan evaluasinya seputar itu nanti pembahasannya. Sampai sini yang ditanyakan, insya Allah cukup itu untuk laporan P1. Mas, aku izin tanya, Mas. Ya, gimana? Ini kan, aku tuh bingung cara baca ini, yang standar pencahayaan ini kan FL-nya ada 0,35 terus titik D. Nah, itu maksudnya gimana?
Itu dikali D-nya. Jadi misalkan Oh, D-nya teman-teman, aku ambil misalnya 6 meter ya. Jadi 0,35 dibagi apa namanya dikali 6. Berapa tuh hasilnya? 0,35 kali 6. 2,1 ya? Ya enggak, 2,1. Nah, itu dalam ya. persen. Berarti FL minimal di TUU untuk ruang tinggal itu adalah 2,1%. Nah, ini coba bandingkan ya. Aku coba tunjukin Excel-nya lagi. Nah, di sini aku kalau FL tadi ada yang sampai, ini cuma 1,45, ada yang cuma 1,38. Tapi ini ruang kelas sih. Nah, itu yang teman-teman nanti sesuaikan. Kurangkah atau lebihkah kayak gitu. Menjawab Lintang tadi. Iya, menjawab, Mas. Terima kasih. Oke. Jadi itu D jarak jendela ke tembok seberangnya ya. Dalam meter terus dikalikan. Mas nanya lagi. Iya, gimana itu? Yang D itu jarak jendela ke temboknya apa yang 2 meter itu? Yang jarak jendela ke titik pengukurannya? Kalau jarak jendela ke titik ukur itu kan sepertiga D, ya enggak? Iya. Oh, Jadi kalau kan jarak jendela ke seberang. oh Tembok iya, iya, seberang. baik, Mas. Oke. Oke, ada lagi? Cukup ya sepertinya. Nanti bisa bagi catatan yang mungkin tadi catatannya bisa lengkap. Kalau ini dibingungin bisa langsung tanya. Dan saya mohon maaf sekali juga kemarin seharusnya bisa lebih awal ya asistensinya. Hanya saja kemarin ada koreksi di perhitungan yang sudah dilakukan asisten. Jadi dari dosen setelah melihat hasilnya ada beberapa catatan yang harus diperbaiki dan ya inilah bentuk perbaikannya, ada beberapa tambahan yang harus ditambahkan. Kurang lebih itu untuk pengumpulannya nanti kalau sesuai deadline 9 April, jadi hari Jumat ya. Cuma karena kita kemarin kondisinya ditunda, nah itu setidaknya ada dari saya mungkin kelonggaran bisa selesai sampai tanggal 11, satu pekan dari sekarang. Jadi minggu malam pukul 23.59 itu pengumpulan terakhir laporan. Yang dikumpulkan 2 tadi ya, karena nanti aku Excel-nya akan kasih, nanti cukup kumpulkan 2 di selanjutnya. Jadi Excel dan juga laporannya. Gitu. Teknisnya gimana? Karena sudah punya Google Classroom kelasnya masing-masing, nanti tinggal di-update ya, teman-teman. Jadi minggu 2359 bakal aku lihat update terakhir yang teman-teman kirim. Kalau misalkan belum di-update, cara di-update tahu ya. Jadi yang di awal di remove terus di re-upload kayak gitu. Dengan konten yang terbaru. Nah, itu yang teman-teman perlu lakukan ketika pengumpulan nanti. Jadi aku melihatnya tinggal melihat, oh yang terakhir di kumpulan apakah masih sama seperti sekarang atau udah ada. Kurang lebih itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf semisal apa yang dijelaskan tadi sedikit membingungkan, tapi semoga bisa setidaknya memberikan arahan apa yang harus dikerjakan. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Terima kasih banyak. Asistensi 2 sepertinya asinkron ya, karena kalau mau cari hari lagi, sepertinya rada sulit juga untuk menentukan tanggalnya. Jadi sepertinya asinkron aja. Nanti saya kabarkan lewat Lintang dan Naomi kayak gitu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Alhamdulillah. Mungkin bisa dicukupkan dengan doa, berdoa dipersilahkan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Bisa dicukupkan doanya.
Kalau gitu